Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mengawali pembahasan firman Tuhan bagi kita hari ini, saya sampaikan bagi kita sebuah ilustrasi tentang seorang raja yang aneh. Dalam sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang aneh. Keputusan-keputusan yang diambil sering dianggap aneh, meskipun keanehan-keanehan itu sering juga memberi hal positif bagi banyak orang. Satu contoh, ketika terjadi musim kemarau, para prajurit yang seharusnya menjaga keamanan istana malah disuruh mengangkat air dari sungai ke pemukiman warga. Ya, dia perintahkan bantu warga mengangkat air. Para pegawai istana merasa ini sangat aneh dan merendahkan martabat para prajurit itu. Tetapi raja tetap bersikeras supaya keputusan itu dilaksanakan. Pernah juga satu kali rakyat sedang mengalami masa paceklik. Raja memerintahkan para pegawai untuk menghemat dan makan cukup sekali satu hari. Para pegawai ini terus terang saja mereka protes dalam hati. Masa sebagai pegawai dan keluarga-keluarga pegawai juga harus ikut merasakan paceklik ini? Di mana kekuatan sebuah kerajaan dalam hati mereka? Dan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh para pegawai ini begitu aneh begitu. Dan rakyat juga kadang-kadang merasa kebijakan-kebijakan itu aneh dan patut untuk dipertanyakan. Suatu ketika Bapak Ibu, sebuah pasukan penjajah mengepung dari sebelah timur. Mereka sangat banyak dan gagah. Mereka perkasa. Rumah-rumah penduduk sudah dijarah oleh mereka. Laki-laki yang melawan sudah dipukuli, perempuan-perempuan diperlakukan sesuka hati. Mereka sangat keji sekali. Nah, dalam hal ini raja memerintahkan supaya pasukan dikirim. Lalu pasukan-pasukan itu pergi berperang, namun mereka kalah dalam peperangan. Kemudian raja memerintahkan pasukan kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi banyak pasukan yang cacat. Mereka ada yang gugur di peperangan, ada juga yang dibawa pulang tapi sudah dalam keadaan cacat, terluka parah. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, raja ini mengambil sebuah kebijakan yang sangat penting
Dia menyuruh, memerintahkan anaknya, anak yang dikasihinya untuk terjun langsung berperang. Nah, para pegawai juga dalam hal ini Bapak Ibu, mereka sangat merasa itu aneh sekali, ya. Mereka berkata, anak paduka raja ini nanti akan menggantikan dia sebagai raja, menggantikan paduka sebagai raja. Alangkah baiknya kalau tidak usah ikut berperang. Bagaimana kalau nanti dia kalah berperang? Bagaimana nanti kalau ia cacat? Kalau matanya buta? Kalau kakinya pincang? Kalau tangannya patah? Bagaimana kalau nanti anak ini atau anak paduka ini depresi? Bagaimana kalau ada gangguan kejiwaan? Bagaimana kalau dia mengalami satu kekalahan yang besar dan dia harus kehilangan nyawa? Seharusnya seorang anak raja yang sudah dipersiapkan digadang-gadang menjadi raja tidak boleh ikut dalam peperangan ini. Mereka menganggap keputusan raja sangat aneh sekali, tidak mempertimbangkan keselamatan putranya sendiri, tidak memikirkan kelanjutan daripada tahtanya. Mereka menganggap seorang raja yang sedang memimpin mereka nyatanya semakin hari semakin aneh. Anak paduka raja itu Bapak Ibu lalu pergi membawa pasukan, memimpin pasukan untuk berperang. Dan hasilnya Bapak Ibu, setelah bertarung dengan begitu sengit, anak raja bersama pasukannya memenangkan peperangan, memukul kalah pasukan penjajah. Mereka bisa bekerja sama dengan baik di bawah komando daripada putra raja, di bawah arahan daripada putra raja. Putra raja juga langsung turun berperang, ikut berperang langsung melawan para pasukan-pasukan penjajah itu. Dan mereka memenangkan pertandingan. Mereka bisa memukul kalah sehingga banyak juga pasukan musuh yang cedera, bahkan gugur. Mereka mati di dalam peperangan. Sebagian mungkin kembali ke kerajaannya masing-masing. Dan daerah raja ini yang dari sebelah timur tadi, walaupun memang sudah terjadi beberapa kehancuran rumah dan juga kehilangan para penduduk, tapi bisa kembali diamankan dan rakyat kembali bisa bertugas, bekerja dengan tenang, beraktivitas dengan tenang, melaksanakan pekerjaannya sebaik-baiknya karena putra raja sudah memenangkan pertandingan. Setelah kembali ke istana, raja yang dianggap aneh itu, dia bisa mematahkan pandangan-pandangan negatif dari orang lain. Dia membuktikan bahwa keputusan yang diambil adalah baik dan benar, tepat. Dia memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil itu sudah dipertimbangkan dengan matang
dan juga didoakan supaya menjadi suatu keberhasilan. Setelah kembali ke istana, raja menyambut putranya dan berkata, "Anakku yang kukasihi, aku bukan tega melakukan ini semua untukmu. Tapi kita harus mengasihi rakyat ini. Engkau tahu aku sangat mengasihi rakyat ini. Aku sangat mencintai mereka dan cintaku kepada rakyat ini tidaklah terkira. Aku memang mengorbankan engkau anakku. Tetapi aku juga tahu bahwa engkau adalah anakku yang sangat bijaksana. Dan engkau pasti memenangkan peperangan." Tamat. Begitulah Bapak Ibu, ilustrasi seorang raja yang aneh yang memerintahkan anaknya, putranya untuk berperang. Sekalipun seorang anak raja dalam pandangan orang sebaiknya mempersiapkan diri untuk kerajaan yang akan datang, menghindari hal-hal yang tidak baik, cacat, dan sebagainya. Tapi raja yang aneh ini sudah berhasil untuk memenangkan pertandingan melalui anaknya. Bapak Ibu, kita melihat pembahasan firman Tuhan ini karena ini berkaitan sekali bagaimana Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Karena kasih yang begitu besar akan dunia ini. Kita mau melihat dulu penjelasan-penjelasan teks, dan untuk menghemat waktu Bapak Ibu, di sini kami membuat 3 pokok penting, 3 pembagian. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-2a. Di situ kami memberi judul Nikodemus dan kedatangannya. Bapak Ibu dan Saudara, Nikodemus adalah seorang Yahudi dan pemimpin agama Yahudi serta bagian dari Sanhedrin, yaitu lembaga pengadilan agama tertinggi orang Yahudi. Ia adalah seorang yang kaya. Dari mana kita bisa melihat dia adalah seorang yang kaya? Terbukti nanti dicatat dalam Yohanes 19 ayat 39 bahwa Nikodemus yang pernah datang malam-malam itu, ketika Yesus di kemudian hari mati, ia membawa minyak gaharu yang mahal. Nah, dalam hal ini, pada perikop ini Bapak Ibu, kedatangannya pada malam hari adalah oleh karena 2 kemungkinan. Pertama, untuk menjaga nama baik, penjagaan diri, dan menghindari penilaian-penilaian dari masyarakat secara umum, orang-orang Yahudi, dan juga menghindari penilaian-penilaian dari kelompoknya Farisi. Nah, yang kedua, kenapa dia datang malam? Bisa jadi karena memang ada satu keyakinan yang disampaikan oleh para rabi atau guru-guru, karena menurut para rabi, malam adalah waktu yang baik untuk belajar ketika situasi dalam keadaan tenang. Nah, kita bisa lihat bahwa Yesus kalau siang hari, dia sering dikerumuni oleh orang banyak hingga pada siang hari. Entah itu bahkan mungkin sampai sore hari begitu ya. Nah, mungkin itu untuk menerima pengajaran, ada yang untuk ingin disembuhkan, ada yang mencari makanan jasmani, roti dan sebagainya. Jadi banyak juga motif-motif yang
dibawa oleh orang banyak, sehingga Yesus memang kita bisa katakan sangat sibuk pada siang hari. Oleh karena itu, malam hari adalah waktu yang terbaik, dan itulah yang digunakan oleh Nikodemus. Nah, tetapi yang mengherankan di sini bagi saya sendiri dan tentunya bagi kita semua adalah Nikodemus ini mengapa datang kepada Yesus? Padahal dia sudah memberikan diri kepada kelompok Farisi dengan tata cara penerimaan, dengan proses-proses penerimaan, dengan ujian-ujian yang dia hadapi. Itu dia sudah melaksanakan dengan baik firman Tuhan, aturan-aturan. Tetapi mengapa dia masih mencari Tuhan Yesus? Hal itu karena ia merasa masih ada sesuatu yang kurang di dalam agama dan kelompok yang sedang dia anut. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 saya beri judul lahir baru dan pekerjaan roh. Ketika Nikodemus datang, Bapak Ibu, ia berkata bahwa setiap orang memang harus diakui tidak bisa menghindarkan kesan yang hebat atas tanda-tanda dan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Harus diakui bahwa pekerjaan-pekerjaan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang dari Allah. Jawaban Yesus justru menyiratkan bahwa yang terpenting bukanlah tanda-tanda dan mujizat tersebut, melainkan suatu perubahan dalam hidup batiniah, sehingga perubahan itu dapat disebut sebagai kelahiran yang baru. Memang penting mujizat dan tanda yang terjadi, tapi yang lebih penting lagi adalah ada suatu perubahan dalam hidup batiniah manusia, dan itulah dapat disebut sebagai kelahiran baru. Nah, memang di sini kita lihat Nikodemus mengarahkan perhatiannya pada pengertian yang harafiah, ya. Entah dia sengaja dalam diskusi ini atau dia memang benar-benar tidak paham, ya. Karena itu dia berkata, dapatkah seseorang masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Karena itu pula Yesus berkata, engkau seorang pengajar Israel dan engkau tidak tahu akan hal-hal itu. Nah, di sini kita perlu mengingat bahwa dalam tradisi orang Yahudi, jika ada orang yang ingin menjadi Yahudi dan diterima dalam keyahudian melalui doa, persembahan korban dan baptisan, maka sebenarnya orang yang demikian itu sudah disebut sebagai orang yang dilahirkan kembali. Jadi bukan istilah yang terlalu asing juga dalam orang Yahudi tentang lahir baru ini. Tidak, ya. Nah, para nabi berkata, orang asing yang memeluk agama Yahudi adalah seperti anak yang baru lahir. Nah, jadi istilah-istilah itu tidak jauh dari pemikiran mereka sebenarnya. Nah, namun yang dimaksud Tuhan Yesus harus kita akui bahwa lahir baru lebih dari sekedar pandangan Yahudi tersebut. Ya. Kelahiran baru bukan pekerjaan manusia. Bukan asal-asalan juga. Tidak bisa dijamin dengan ritual saja. Kelahiran baru adalah pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri oleh kasih karunia dan kemurahan Allah. Pekerjaan Roh persis seperti angin yang berhembus, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan oleh orang lain. Demikianlah orang yang lahir oleh Roh, dengan pembaharuan yang dapat dilihat dan dirasakan. Kita pada perikop terakhir
ayat 10 sampai 17, oleh kasih Allah yang besar diutus dan direlakannya anaknya. Nah, saya tambahkan dulu tentang pekerjaan Roh Kudus ini. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, ya. Nah, jadi prosesnya itu tidak dilihat bagaimana. Yang dilihat itu justru nanti hasilnya. Seperti angin yang menghembuskan buluh. Angin itu tidak terlihat, tapi hasil daripada pekerjaan angin itu, buluh itu dia terlihat bergoyang dan dibawa ke sana kemari. Nah, banyak hal-hal duniawi juga proses pengerjaannya yang kita tidak tahu, tetapi hasilnya dapat kita lihat, ya. Kalau zaman modern sekarang ini banyak, ya, kita tidak tahu bagaimana caranya TV dibuat, tapi kita melihat, ya, hasilnya. Kita tidak tahu bagaimana pabrik memulainya, prosesnya, tahap-tahapnya, pekerjaannya. Kita tidak tahu, ya, benar-benar kita tidak bisa memastikan prosesnya itu. Tidak kita kuasai, tapi kita bisa melihat hasilnya. Kalau perabotan-perabotan rumah tangga juga kita tidak tahu bagaimana sebuah kendi misalnya dibuat, proses-prosesnya, tetapi bisa kita nikmati, ya. Banyak hal-hal duniawi. Nah, kalau hal-hal duniawi seperti itu saja sesuatu yang sebenarnya masuk akal, kita tidak percaya, bagaimana lagi dengan hal-hal yang lain? Dan itulah yang disebutkan oleh Allah kepada Nikodemus, ya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, salah satu yang dimaksud mungkin adalah tentang mujizat, ya. Mujizat-mujizat itu terjadi di luar akal. Bisa terjadi dengan spontan, bisa terjadi dengan cepat, tapi hasilnya kelihatan. Jika hal itu saja kamu tidak percaya, tidak bisa menerima, tidak bisa membuka hati tentang itu, ya itulah sesuatu proses, ya, yang harus kita terima sebagai sesuatu kekuatan Allah. Bagaimana kamu, kata Yesus pada Nikodemus, bisa percaya tentang kerajaan sorga? Sebab aku, kata Yesus, turun dari sorga. Nah, Yesus melanjutkan beritanya bahwa ia yang turun dari sorga harus dipermuliakan di atas gunung. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di atas gunung. Kita mengingat itu dalam Bilangan 21, bagaimana karena dosa-dosa orang Israel di padang gurun, mereka itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dipatuk oleh ular-ular yang berbisa, ya. Dipatuk, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sekarat dan sebagainya. Nah, jadi Musa diperintahkan membuat ular tembaga dan membuat di atas bukit. Jadi siapa saja yang mau sembuh, dia harus pergi ke bukit atau memandang dari bawah, melihat ke bukit, memohon pengampunan dari Tuhan, berharap kesembuhan. Maka mereka banyak yang mengalami kesembuhan dan bebas dari kematian. Nah, jadi itu paralel, itu sama, ya, yang akan terjadi ketika Yesus yang akan dipermuliakan, disalibkan itu. Menurut teologi Yohanes, dipermuliakan versinya Yohanes itu
bukan dalam arti ya diberikan tahta, tenang, duduk manis, ya diberikan upeti, bukan seperti itu ya. Tapi kemuliaan itu, Yesus dipermuliakan itu justru ketika dia dalam arti disalibkan. Nah, supaya orang-orang yang memandang Yesus yang tersalib itu karena dosa yang begitu besar dalam diri manusia, perlu memandang Yesus, perlu menatap penuh harap, perlu menyesal, memohon pengampunan dan belas kasihan, serta percaya dan hidup di dalam Dia. Itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal, karena sejatinya kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Dia tidak menginginkan kebinasaan bagi semua orang, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Oleh kasih Allah yang begitu besar itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu, itu tema kita hari ini. Kasih Allah besar akan dunia ini. Balgado holong ni rohani debata di portibion, ya, sehingga dia mengutus anaknya yang dikasihinya. Apa yang bisa kita terapkan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih? Ada 3 hal saya sampaikan di sini. Yang pertama, pencarian sejati kepada Tuhan membutuhkan keberanian sekaligus hikmat. Nah, kita belajar dari Nikodemus. Memang Nikodemus dia mencari sesuatu karena mungkin ada sesuatu yang kurang dan dia tidak berpuas diri pada pengetahuan yang ada pada dirinya dalam kelompoknya. Nah, memang kedatangannya itu dengan hikmat dia bisa dikatakan sembunyi-sembunyi. Tapi suatu saat nanti dia akan terang-terangan baik membela Yesus di pengadilan dan juga terang-terangan membawa minyak gaharu saat Yesus dikuburkan. Nah, jadi Nikodemus ini adalah orang yang benar-benar mencari Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, berdoalah atas pekerjaan Roh Kudus supaya kamu lahir baru. Jadi lahir baru inilah yang menuntun kita untuk berbuat baik oleh pekerjaan Roh Kudus. Ya. Memang orang yang tidak beragama pun bisa berbuat baik. Orang yang tidak mengenal Yesus pun bisa berbuat baik. Orang yang ateis pun bisa berbuat baik, ya. Entah karena dorongan apa, entah karena kebutuhan, entah karena menjalin relasi, ya bisa saja. Nah, tapi kita harus paham bahwa lahir baru, lahir kembali adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu bekerja melampaui akal. Nah, sehingga Roh Kudus mendorong kita, ya, untuk melakukan hal-hal baik. Dari situ kita lahir baru. Di situ kita dengan Roh Kudus itu kita memahami Tuhan dengan benar dan mengimaninya, melakukannya dengan batin kita. Tidak hanya sekedar bibir, tidak rasio saja. Rasio perlu juga. Tapi yang terpenting adalah kita lakukan dengan batin kita. Yang terakhir, kasih Allah sungguh besar bagi dunia ini. Sayangnya Bapak Ibu masih banyak orang menyia-nyiakan pekerjaan Allah yang mengutus anaknya dengan cara tidak percaya. Lalu ada pula lagi yang mencela dan menghujat Yesus, ya. Alangkah banyaknya sekarang ini orang yang mencela dan menghujat Yesus. Nah, padahal Allah mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menyelamatkan dunia. Nah, demikian juga banyak orang Kristen, masih banyak yang tidak
menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu melalui cara hidupnya tanpa pengharapan dan juga mungkin hidup sesuka hati. Hal itu janganlah kiranya terjadi. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami belajar, kami mengimani kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, bagi kami pribadi, bagi keluarga kami masing-masing, bagi anggota-anggota keluarga kami. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Engkau hadir ke dunia ini dan memberikan kami jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah kami tidak menyia-nyiakan semuanya itu, melainkan hidup dalam kasih dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.